Ibu yang dimuliakan Allah, waridwan, ya, ayat yang dibaca tadi, dan keridhaan. Yang kalau Allah bahasakan dalam bahasa sederhana ada istilah radhiyallahu anhu wa radu'an. Ini sering Bapak Ibu sekalian. Makanya sahabat itu kita tidak mengatakan kalau dia sudah meninggal, kita tidak mengatakan rahimahullah. Enggak. Sahabat Nabi itu kalau dia meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, apa itu definisi sahabat Ustadz? Semua orang, ini kalau dalam ilmu hadis, nih S2 S3 saya di bidang ini nih. Kalau dalam ilmu hadis, semua sahabat. Man humus sahabah? Siapa itu sahabat? Kullu man laqiyan nabi. Semua yang bertemu Nabi, walau sejenak, walau 5 menit. Walau 5 menit. Dia ketemu Nabi di Nabawi walau 5 menit. Beriman pada Nabi. Jadi pertama harus syaratnya apa? Ketemu. Yang kedua, beriman pada Nabi, artinya beriman pada Islam. Dan ketiga syaratnya meninggal dalam keadaan Islam. Itu baru dikategorikan sahabat. Ibu pernah dengar, saya izin boleh berdiri gak? Ya, biar kelihatan semua. Soalnya yang di sini gak kelihatan. Ibu pernah dengar Uwais Al-Qarni? Seorang yang dijamin surga karena bakti sama seorang ibu, pernah? Ternyata Uwais Al-Qarni itu yang dijamin surga, yang sampai Nabi mengatakan pada Umar, Umar, ada seorang anak nih dari Yaman, kamu cari dia. Kalau kamu ketemu dia, bilang sama Uwais Al-Qarni ini, suruh dia mengangkat tangannya, lalu minta doa sama Allah agar Allah mengampuni dosamu wahai Umar. Karena anak ini sangat soleh. Tidaklah dia mengangkat tangannya untuk memintakan agar Allah mengampuni semua dosamu di masa lalu, kecuali pasti Allah ampuni. Apa amalannya Uwais? Ya, kita semua sudah tahu. Baktinya sama ibunya. Bapak Ibu tahu, bayangkan. Ini saya baru pulang haji nih. Saya nggak gendong apa-apa aja, saya cuma bawa istri, pegang di tangan kiri saya, ya. Ayo saya ikut jalan. Ya, kita jalan ke Jamarat, kita lempar jumroh, kita jalan dari Musdalifah. Subhanallah, baru pegang istri ini. Ini saya sudah siap-siap di tahun depan ibu nih mau dihajiin. Saya bagaimana nih Uwais Al-Qarni? Kita bawa istri, bawa ibu, dipegang aja, begitu berat menjaganya. Iya, kadang-kadang, Abi saya capek, oke kita duduk dulu sayang, ya, kita lanjut lagi. Haji berat, semua orang merasakannya, belum panasnya, belum. Uwais berhaji menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Allahu Akbar. Saya Musdalifah Mina aja udah pegelnya luar biasa. Ini nggak gendong apa-apa. Musdalifah Mina itu hampir 18 kilo Bapak Ibu sekalian. Tuh kalau dari Makassar, dari Melia ini mungkin kita tembus hampir bandara kali. Ya, luar biasa beratnya. Ini dia gendong. Cara latihannya gimana? Ada bukit di Yaman, dia naik dengan seekor kambing. Latihan sampai sebulan. Dia merasa ibu saya nggak sekurus ini. Dia tambah 2 kambing. Naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Dia bilang, enggak, ibu saya masih lebih berat dari ini. Ini namanya orang kalau punya azam, punya niat untuk bakti sama orang tua, pasti ketemu jalan. Yang ketiga dia katakan, ibu saya nggak sekurus ini. Dia tambah 3 kambing, Bapak, diikat kambing ini. Kemudian dia gendong di atasnya, diikat lagi oleh dia pakai pelepi-pelepi kurma. Ngikatnya, nggak ada tali rafia dulu. Ya, diikat pakai itu, dibawa ke atas, diturun ke bawah sampai berbulan-bulan. Ketika dia sudah siap, dia katakan, ibu saya sudah siap. Sebelum dia hajikan, Uwais ini seorang anak soleh yang punya cita-cita. Ibunya punya cita-cita, dia punya cita-cita. Cita-cita ibunya haji ke Baitullah. Itu yang selalu dia doakan, yang selalu didengar oleh Uwais. Ibu saya pengen haji, ayahnya sudah meninggal. Ya, dia anak satu-satunya. Lalu subhanallah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, cita-cita Uwais apa? Pengen ketemu Nabi. Apa cita-cita Uwais? Pengen ketemu Nabi. Ketemu aja. Maka sebelum haji, dia mengatakan sama ibunya, Bu, ya, boleh nggak sebelum saya haji, sebelum kita berhaji, saya ingin ketemu Nabi. Izinkan saya berangkat ke Madinah untuk menemui Nabi. Saya hanya ingin melihat wajah Nabi, lalu kemudian duduk sejenak bersama Nabi, lalu saya akan balik langsung. Apa kata ibunya? Kata ibunya,
melihat anak yang soleh punya permintaan yang luar biasa, dan ibunya merasa kalau anaknya sudah melihat Nabi itu sudah mewakili dirinya. Zul, antum yang gerak ini, saya mau gerak-gerak sedikit. Jadi ketika Uwais mengatakan, ibunya mengatakan, pergilah nak, wakili saya melihat Nabi. Berangkatlah Uwais Al-Qarni, ibu-ibu sekalian, dari Yaman. Bayangin nih, dari Yaman. Kalau kita ke Mekah aja itu butuh perjalanan darat, mungkin kalau sekarang naik mobil ya Bapak Ibu sekalian, itu mungkin sekitar sehari semalam. 24 jam. Itu baru kita nyampe, itu pun dengan kecepatan yang tinggi, GMC. Itu dari Abha, dari Yaman ke Abha, itu perbatasan di situ. Ya, masuk Saudi. Itu bisa 24 jam naik mobil, bayangkan. Kalau ke Madinah lagi itu bisa tambah lagi 3 hari 3 malam naik mobil baru nyampe Madinah. Dan itu ditempuh oleh seorang anak muda jalan kaki. Bayangkan. Sesekali kalau dia lihat tumpangan yang kemudian bisa dia numpang, dia nebeng di onta, dia nebeng di binatang-binatang ternaknya, dia ikut. Subhanallah, sampai di Madinah Bapak Ibu sekalian, apa? Dia ketuk pintu Nabi, dia cuma pengen melihat Nabi. Ternyata kata istri Nabi, Rasulullah baru saja keluar berperang. Subhanallah, itulah yang menjadikan Uwais ini bukan sahabat. Dia cuma tabi'in. Tahu tabi'in? Tabi'in itu generasi yang hidup ya setelah sahabat, atau hidup di zaman sahabat tapi nggak sempat ketemu Nabi. Karena tadi apa definisi sahabat? Semua yang ketemu Nabi, itu dulu. Yang kedua, beriman. Jadi ketemu, beriman. Setelah beriman, mati dalam keimanan. Itulah definisi sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat atau bukan? Sahabat. Ketemu Nabi. Ibnu Abbas, anak kecil ini, sahabat atau bukan? Sahabat, karena ketemu Nabi. Pokoknya semua. Kalau perempuan, ya Zainab, Saudah, semuanya sahabat. Ada yang dijadikan istri, Ummu Salamah. Tadinya cuma sahabat. Kemudian ketika Abu Salamah meninggal, dinikahilah Ummu Salamah. Makanya tadinya dia cuma sahabat wanita, jadi istri Nabi SAW. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada Nabi dan dia ingat ibunya di rumah, maka perjalanan yang sejauh itu dia tidak tunda. Dia katakan, baiklah, sampaikan salam saya pada Nabi. Nabi yang dalam perjalanan perang diberi wahyu oleh Allah, ada Uwais datang ke rumah. Subhanallah, Nabi tidak sempat ketemu. Maka kemudian disitulah Nabi mengatakan pada Umar. Dan Nabi tahu bahwa dia tidak akan ketemu sampai wafat, karena baktinya sang Uwais ini pada anaknya. Bayangkan Bu, perjalanan 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan seminggu, 2 minggu mungkin kalau berjalan. Tidak dikatakan dalam buku sejarah, buku sirah, berapa lama dia menempuh perjalanan itu. Yang jelas itu perjalanan yang sangat melelahkan. Dan seketika sampai depan rumah, istri Nabi mengatakan Nabi baru saja keluar. Apa yang ada di benak Uwais? Tidak mengejar Nabi. Tapi apa yang di benak Uwais? Sudah takdir saya, ada ibu saya menunggu saya. Dia balik langsung. Demi siapa? Ibunya. Subhanallah, inilah yang diabadikan dalam sejarah. Ibu-ibu browsing nanti, baca di HP tak semua, tulis Uwais Al-Qarni. Bu, membaca banyak sejarah tentang anak soleh sambil diniatkan, mudah-mudahan anak saya berbakti seperti baktinya Uwais Al-Qarni. Apa yang menjadi kehebatan dalam kisah yang kita mulai ini, ibu-ibu sekalian? Bagaimana luar biasanya itu ridho seorang ibu. Bayangkan. Sampai seorang Umar, yang tadi kata Nabi, cari itu Umar Uwais. Meninggal Nabi SAW di zaman Abu Bakar. Kerjanya Umar setiap musim haji, karena diberi tanda oleh Nabi, Uwais itu akan menghajikan ibunya. Maka tanda itulah yang dipakai Umar. Haji kan gampang Bu. Tidak mungkin di bulan Ramadan, tidak mungkin di bulan Muharram, jelas bulannya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan intinya ada pada Zulhijjah. Dimulai dari tanggal 8 Tarwiyah, 9 wukuf di Arafah, 10-nya kemudian berada di Musdalifah, lempar jumrah dan seterusnya, 11, 12, 13 di Mina. Selesai rangkaian ibadah haji ditutup dengan tawaf wada. Coba Anda bayangkan. Jadi setiap kali mau masuk Zulhijjah, kerjanya Umar sudah standby di perbatasan. Fikum Uwais. Mulai dari zaman Abu Bakar.
Setelah Abu Bakar selesai, zaman Umar berlanjut. Umar langsung kemudian memerintahkan pasukan-pasukannya, tanyain, ada nggak Uwais, ada nggak Uwais, ada nggak Uwais, afikum Uwais. Sering itu bu, sampai bingung orang, siapa Uwais, siapa Uwais. Satu Yaman disuruh cari, mana Uwais, nggak ada yang ketemu. Gimana mau ketemu, kerjanya di rumah tempat penggembalanya, nggak ada, dia neko-neko di zaman itu. Nggak ada yang ketemu Bapak Ibu. Sampai ketika setelah haji ibunya, Allah cabut nyawa ibunya, meninggal. Lalu Uwais berangkat haji sendiri dengan tetap mengerjakan pengerjaannya. Apa pekerjaan Uwais? Penggembala kambing. Ya. Lalu kemudian Umar ketika itu karena merasa sudah lelah, bertahun-tahun cari Uwais, nggak ketemu, maka di padang Arafah, ini sebagian ulama mengatakan, di padang Arafah dia kumpulkan jamaah haji. Dia katakan, mana dari Yaman? Berdiri. Sampai segitunya, bayangkan. Karena ketika itu dia sudah jadi khalifah, sudah jadi pemimpin. Dia katakan, semua yang datang dari Yaman berdiri. Berdiri semua orang Yaman. Dia katakan, siapa yang datang dari desa Al-Qarn? Makanya dikatakan Al-Qarni. Ya. Orang dulu bu, nama itu biasa disingkat dengan daerah. Imam Muhammad bin Ismail, ya, Al-Bukhari, itu daerah Bukhara di Uzbekistan sekarang. Ya, kalau mau lihat jejak Imam Bukhari, nama aslinya bukan Bukhari, nama aslinya Muhammad, nama ayahnya Ismail. Karena dia tinggal dari Bukhara, maka dinamakan Al-Bukhari. Makanya ada Syekh Yusuf Al-Makassari, karena dia syekh yang terkenal, dia dari Makassar. Ada Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang, seorang ulama yang ke Padang, terkenallah dengan nama itu. Dia mengajar di Masjidil Haram dengan nama Syekh Yasin. Digelarilah dia Al-Fadani karena dari Padang. Ada Al-Bantani, ada Al-Banjari, itu semua terkenal. Ini Al-Qarni. Tanyalah Umar, mana yang dari Qarn? Yang dari Qarn berdiri, yang lain duduk. Semua orang pusing, siapa yang dicari nih? Khalifah sampai membuat kita berdiri di hadapan semua negara yang datang berhaji. Kata dia, afikum Uwais. Pertanyaan yang sama, mana Uwais? Mana yang namanya Uwais? Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba seorang kakek tua lalu kemudian mengatakan, ataqsud hadzal Uwais alladhi yar'al ghanam? Apakah wahai khalifah yang kamu maksud Uwais yang penggembala kambing itu? Aywa na'am, kata Umar, iya itu. Aina huwa? Sampai ditanya seperti itu. Dia katakan, kalau kami tidak salah, di perbatasan sebelum masuk Mekah ini dia menggembala kambing di sana. Jalan Umar memanggil semua orang yang sudah selesai berhaji ketika itu, dipanggil lalu menemui Uwais. Ketemu Uwais yang lagi menggembala kambing. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Uwais, angkat tanganmu, doakan agar Allah mengampuni dosa saya. Ketika Uwais memeluk khalifah, ketika baru ketemu, dia katakan, apakah tidak terbalik ya Amirul Mukminin? Tidak terbalik, mestinya kan saya yang minta doa. Seorang anak muda meminta doa pada pemimpinnya. Kenapa ini terbalik wahai Amirul Mukminin? Dia katakan, sami'tun Nabi. Kata Khalifah Umar, saya mendengar Nabi menyebut namamu, lalu mengatakan jika dia mengangkat tangannya lalu dia minta sama Allah, maka Allah akan ampuni semua dosamu Umar. Didoakanlah Khalifah. Dan setelah itu Uwais tidak dilepas oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, karena tidak ketemunya dengan Nabi, Uwais tidak bisa dibilang sahabat. Dia cuma tabi'in. Bisa dipahami? Tapi apa yang menjadi hikmah di sini? Ya, bukan masalah sahabatnya saja. Yang tadi kita mengatakan bahwa sahabat itu bu, kalau meninggal kita tidak boleh bilang Abu Bakar rahimahullah, nggak boleh. Harusnya bilang apa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, kan gitu. Kalau manusia biasa yang meninggal, tabi'in dan seterusnya sampai kita bilangnya apa? Rahimahullah. Makanya kalimat rahimahullah itulah disingkat dalam bahasa Indonesia menjadi almarhum, orang yang disayangi. Kalau radhiyallah, orang yang diridhoi. Itu dua tingkatan yang berbeda bu. Disayangi,
Masya Allah sudah bagus. Tapi diridhoi, di atasnya disayangi. Ya. Sayang itu sesuatu hal yang diberikan Allah kepada semua hambanya. Makanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Ar-Ridwan, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, itu enggak sembarang, orang-orang terpilih. Ya. Tapi subhanallah, tidak menutup kemungkinan yang kita tidak bisa mendapatkan gelar radhiyallahu an. Ya, karena kita tidak pernah bertemu Nabi, bukan berarti kita tidak lebih baik dari mereka. Bukan berarti tidak ada kesempatan untuk membersamai Nabi di surga. Tidak. Terbuka lebar. Dari mana kisah terbuka lebar itu? Dari kisah seorang anak muda bernama Uwais, yang akhirnya seorang Umar yang jelas-jelas sahabat, jelas-jelas pemimpin, jelas-jelas khalifah, harus dibuat oleh Nabi mencari-cari seorang anak muda. Di mana-mana rakyat cari pemimpin, ini pemimpin cari rakyatnya. Bertahun-tahun dia cari, menjadi bukti bahwa subhanallah, kesolehan itu bisa kita dapatkan walaupun kita belum bertemu Nabi. Dengan menjalankan amalan-amalan yang diperintahkan Nabi, dengan mencintai Nabi, banyak bersolawat, mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi, meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi, ikhlas pada apa yang Nabi ikhlas di dalamnya, menjadi hamba Allah yang mengikuti Nabinya dan beserta seluruh sahabat-sahabatnya. Itu sudah menjadikan kita bisa bahkan menjadi orang yang membersamai Nabi, bahkan para sahabatnya.